Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Asis dengan NIM S1S1222074 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman Python dengan materi yaitu Python set. Baik, langsung saja. Set itu digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Jadi set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan yang ada di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Yang lainnya itu ada list, ada tuple, ada dictionary. Dengan penggunaan yang berbeda-beda. Yang harus diperhatikan dalam set yaitu item yang ditetapkan tidak dapat diubah. Tetapi kita dapat menghapus item dan juga kita dapat menambahkan item baru. Cara menulis set yaitu kita tulis nama setnya, misalnya nama, lalu kita gunakan kurung kurawal seperti ini, lalu kita tulis di dalam misalnya Putri seperti ini. Lalu ketika kita ingin menulis dua, kita pisahkan dengan koma, lalu kita tulis lagi nilainya seperti ini, lalu kita panggil untuk menampilkan print nama. Ketika saya jalankan, dan yang harus diperhatikan dalam set itu kumpulannya itu tidak berurutan. Jadi misalnya ketika kita run, kita tidak dapat memastikan bahwa item yang mana yang akan muncul. Misalnya kan seperti ini Putri Anggreni Asis. Jadi ketika kita run nanti hasilnya atau tampilannya tidak harus seperti ini. Misalnya saya berikan contoh. Di sini dapat dilihat. Jadi dia itu random. Di sini Anggreni, Putri, Asis. Jadi dia itu tidak berurutan. Ketika saya run kembali seperti ini, maka hasilnya berbeda lagi. Putri, Asis, Anggreni. Seperti itu. Item yang telah ditetapkan ini, misalnya di sini kita telah menetapkan bahwa ada Putri, Anggreni, dan Asis. Itu tidak berurutan dan kita tidak dapat mengubah dan juga tidak akan mengizinkan nilainya untuk duplikat. Tetapi kita bisa menghapus dan juga menambahkannya. Lalu saya akan berikan contoh untuk nilai yang duplikat. Kan tadi saya jelaskan bahwa dalam set itu nilainya tidak boleh duplikat. Bagaimana ketika duplikat? Saya duplikatkan seperti ini. Ketika saya jalankan, maka yang tampil yaitu Anggreni, Putri, Asis. Jadi putrinya itu hanya muncul satu kali. Jadi itu yang satu tidak dianggap. Seperti itu. Dan yang harus diperhatikan bahwa nilai true dan satu itu nilai yang sama. Jadi misalnya saya tulis di sini true dan di sini 1. Jadi dia dianggap nilai yang duplikat atau nilai yang sama. Ketika saya jalankan, dapat dilihat yang tampil yaitu Asis, Putri, dan true. Jadi yang tampil hanya true. Begitu pula dengan false dan juga null. Dia merupakan nilai yang sama, jadi dianggap duplikat. Lalu selanjutnya, untuk menentukan ada berapa banyak item di dalam set tersebut, kita bisa menggunakan fungsi len. Jadi kita tulis misalnya print, lalu len, lalu dalam kurung, lalu nama setnya. Seperti ini. Ketika saya run, dapat dilihat ada 3. Jadi di sini dapat dihitung 1, 2, 3. 1 ini tidak dihitung karena dia merupakan duplikat dari true. Lalu di dalam set itu kita bisa menggunakan tipe data apapun, misalnya string, integer, boolean, itu bisa kita lakukan. Dan kita juga bisa mencampurnya seperti ini. Seperti itu. Kita juga bisa membuatnya satu-satu, misalnya ini kan string, lalu kita tulis nilai string, seperti ini, lalu angka,
seperti ini, lalu boolean. Jadi dia bisa berupa tipe data apapun. Dan juga kita bisa mencampurnya sekaligus. Seperti itu. Lalu untuk melihat, jadi set itu tipenya itu set. Jadi ketika kita ingin mendapatkan tipenya, kita bisa menggunakan print lalu set. Print lalu kita gunakan tipe seperti ini, lalu nama setnya. Ketika saya run, di sini kita dapat melihat bahwa dia itu tipenya set. Lalu selanjutnya, cara membuat set tidak hanya dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini. Kita bisa membuat set dengan menggunakan konstruktor yang namanya set. Jadi nama, lalu kita tulis set seperti ini. Lalu kita buka kurung, lalu kita tuliskan Putri 1 seperti ini. Jadi cara membuat set juga bisa dilakukan seperti ini. Ketika saya run, di sini dapat dilihat dia tipenya tetap set. Ketika saya print nama seperti ini, lalu saya jalankan, jadi hasilnya itu sama, set. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 tipe data dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai. Ada daftar. Daftar itu adalah kumpulan yang terurut dan tidak dapat diubah. Dia mengizinkan anggotanya duplikat. Lalu ada namanya tuple. Tuple itu adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, tetapi dia mengizinkan anggotanya untuk duplikat. Lalu ini set adalah koleksi yang tidak berurutan, seperti yang dijelaskan tadi, dan tidak dapat diubah dia dan tidak terindeks. Dan tidak boleh ada anggotanya yang duplikat. Lalu ada namanya dictionary, adalah kumpulan yang diurutkan, dia diurutkan, dan dia dapat diubah, tetapi tidak boleh ada anggotanya yang duplikat. Baik, selanjutnya yaitu akses set item. Jadi, kita tidak dapat mengakses item dalam set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Misalnya, di sini kita ingin mengakses hanya indeks ke-0, indeks ke-1, atau indeks ke-2, itu di set itu tidak bisa dilakukan. Berbeda dengan ketika kita melakukannya di list, kita bisa melakukannya. Tetapi kita dapat mengulang kumpulan item dengan menggunakan for. Jadi kita bisa menggunakan pengulangan for atau menanyakan apakah ada nilai tertentu di dalam set dengan menggunakan kata kunci in. Langsung saja saya buat baru. Seperti ini, saya memiliki ada 4 nilai di dalam set, lalu saya akan lakukan perulangan, saya akan lakukan looping, misalnya for i in nama, lalu kita print i-nya, kita print i. Jadi di sini nanti akan looping yaitu Putri, 3, true, dan indah. Kita lihat hasilnya. Di sini dapat dilihat true, 3, Putri, indah. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita tidak bisa menentukan item mana yang nilai mana yang muncul terlebih dahulu. Lalu kita juga bisa memeriksa. Misalnya kita hanya ingin memeriksa apakah misalnya ada kata indah di dalam item di dalam set nama. Misalnya kita periksa. Kita tulis saja print seperti ini. Lalu kita tulis misalnya tadi indah. Lalu kita cek menggunakan kata kunci in. Nah, print indah in nama. Seperti ini. Ketika saya jalankan, di sini dapat dilihat bahwa nilainya true.
Jadi, karena indah ini memang ada di dalam set nama. Ketika saya menggunakan misalnya di sini Indri seperti ini, Indri in nama, maka dia akan menilai false karena Indri tidak ada di dalam set nama. Lalu, di dalam set itu kita tidak dapat mengubah item yang telah kita buat. Jadi, item ini, kita telah menetapkan, kita telah membuat set seperti ini. Kita tidak dapat merubahnya seperti pada yang kita lakukan pada list. Kita misalnya bisa menulis seperti ini. Nama, lalu indeks keberapa, misalnya indeks kedua, kita ingin ganti nilainya seperti itu. Tetapi di dalam set, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Oke. Baik, materi selanjutnya yaitu add set item. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Jadi, untuk menambahkan item ke dalam set, kita bisa menggunakan kata kunci add. Langsung saja saya berikan contoh. Kita tambahkan, misalnya kita tulis dulu nama, terlebih dahulu nama setnya. Saya nama, lalu kita dot add, ini add, seperti ini, lalu kita ingin menambahkan apa? Misalnya saya ingin menambahkan asis seperti ini, lalu saya print lalu nama seperti ini. Di sini dapat dilihat true asis telah tertambah ke dalam set nama. Lalu selain menggunakan add, kita juga bisa menggunakan update untuk menambahkan item dari set yang lain. Misalnya seperti ini. Saya mempunyai 2 buah set. Nama, lalu apa ya? Di sini kita tulis saja nama awal, lalu nama akhir seperti ini. Agar ini masuk asis seperti ini. Di sini saya mempunyai 2 set. Lalu untuk menggabungkan kedua set ini, saya bisa menulis nama awal seperti ini. Kita tulis set yang pertama, lalu kita dot update, lalu dalam kurung, lalu nama set yang kedua. Seperti ini, lalu ketika saya print, kita dapat melihat hasilnya. Jadi, akan menyatu. Jadi, nilai yang ada di dalam set nama akhir ini akan masuk ke dalam set nama awal. Bagaimana ketika saya lakukan seperti ini? Seperti ini. Ketika saya jalankan, di sini kita dapat melihat bahwa nilai akhir ini tetap memiliki nilai, yaitu asis, anggraini, dan mazhab. Jadi ini maksudnya kita tambahkan nilai akhir ke dalam nilai awal. Seperti itu. Lalu di dalam set itu, menggunakan metode update bukan hanya, misalnya kita ini menggabungkan set dengan set. Kita juga bisa menggabungkan misalnya tuple dengan tuple, menggabungkan set dengan tuple, menggabungkan set dengan list, menggabungkan set dengan dictionary, seperti itu. Saya berikan contoh di sini. Di sini saya menggunakan yang berbeda, saya tidak menggunakan hanya menggunakan set. Kita dapat melihat hasilnya. Jadi hasilnya sama saja. Jadi kita bisa menggabungkan apapun ke dalam set menggunakan update.
Lalu selanjutnya ada remove set item. Jadi, kita bukan hanya dapat menambahkan item ke dalam set, tetapi kita juga bisa menghapus item. Jadi, kita bisa menggunakan kata kunci. Ada beberapa kata kunci untuk menghapus. Bisa menggunakan remove, discard, delete. Jadi, saya akan berikan contohnya. Di sini saya mempunyai sebuah set, lalu kita menggunakan remove. Cara menggunakan remove itu kita tulis nama setnya, lalu dot remove. Caranya sama saja dengan yang tadi, update, lalu kita tulis. Misalnya kita mau hapus apa? Saya mau hapus Indah deh, Indah, seperti ini. Jadi kita bisa menulis nama setnya, lalu remove, lalu nilai yang ingin dihapus di dalam set. Seperti ini. Ketika saya jalankan, wadah. Rusak ya. Oh, maaf ya, saya belum print. Kita print dulu. Lalu kita print nama awal. Seperti ini. Oh, ketika saya jalankan, nah, dapat dilihat. Hanya yang tampil itu Putri dan Asis, karena Indahnya telah terhapus. Tetapi misalnya kita menggunakan remove ini, jika misalnya ada item yang ada di dalam, misalnya item yang kita ingin hapus itu tidak ada di dalam set ini, maka dia akan error. Misalnya seperti ini. Ini kan tidak ada di dalam set nama awal. Jadi ketika saya jalankan, maka dia akan error. Ya, lihat error. Nama awal remove entry, error entry ya. Dia error karena dia tidak ada nilainya di dalam set nama awal. Oke. Lalu cara selanjutnya kita bisa menggunakan namanya discard, kata kunci discard. Jadi caranya sama saja, kita ubah saja di sini jadi discard seperti ini. Dan juga di dalam dengan menggunakan discard sama saja tadi dengan kita menggunakan remove. Lalu ketika kita misalnya Indah seperti ini, ketika kita jalankan, di sini dapat lihat ada Asis dan Putri. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada, kita bisa menggunakan pop. Jadi, tetapi metode pop ini berbeda dengan discard dan juga remove tadi. Ketika kita menggunakan pop, maka kita tidak akan mengetahui item mana yang akan dihapus. Jadi, dia akan teracak. Misalnya, saya langsung contohkan saja, pop seperti ini, lalu gini. Lalu ketika saya run, di sini kita tidak akan tahu bahwa dia akan menghapus apa, apakah Putri, Indah, atau Asis. Jadi dia random. Jadi, dia memilih untuk menghapus Putri. Seperti itu, dia akan random setiap saat. Misalnya seperti ini, kita jalankan lagi. Jadi dia tadi itu menghapus Putri, ya. Jadi kita tidak menentukan apa yang dia hapus. Lalu saya akan berikan contoh. Misalnya sama dengan gini. Lalu ketika saya print gini, kita tambahkan nilai dulu. Indah seperti ini. Saya clear, clear. Ketika bisa jalankan, di sini dapat dilihat bahwa dia menghapus Asis. Jadi kita tidak bisa menentukan apa yang akan dihapus. Tadi dia menghapus Putri, sekarang dia menghapus Asis. Seperti itu ya, kita tidak bisa menentukan apa yang akan dihapus. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya clear. Tetapi clear ini dia berbeda, dia akan mengosongkan setnya. Seperti ini.
lalu kita menggunakan clear cprt ini, lalu ketika saya jalankan, lah nama awal, gini, ketika saya jalankan, nah kita dapat melihat setnya kosong, jadi dia itu menghapus semua nilai yang ada dalam setnya. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan kata kunci del. Nah, del dia ini, del seperti, salah ya, sini kita tulis del, lalu nama, del, lalu nama setnya, seperti ini. Ketika saya jalankan, nah salah, del, nama awal, print nama awal. Lah, sudah betul. Kita jalankan. Wah, nama awal is not defined. Iya, benar. Karena dia terhapus keseluruhan. Jadi wajar error ya. Wajar error karena kan ini kita menghapus. Jadi dia itu Ctrl Z. Jadi dia itu ketika ini terjadi kesalahan karena kita print nama awal, sedangkan kita telah menghapus nama awal. Jadi dia itu menghapus keseluruhan, bukan hanya nilai yang ada dalam sini, tetapi juga menghapus set nama awalnya. Jadi di sini dia error, di baris ke-18 dia error ya, karena ini sudah tidak ada, jadi dia tidak diketahui, seperti itu. Materi selanjutnya ada loop sets. Jadi kita dapat mengulang item yang ada di dalam set ini menggunakan for loop. Jadi caranya, kita sudah mempunyai sebuah set di sini, lalu kita tulis for i in nama setnya, lalu kita print i. Seperti ini. Jadi kita bisa melooping yang ada, nilai yang ada di dalam sini. Jadi nanti akan tampil misalnya Putri Indah, tapi dia akan random. Misalnya Indah Asis. Kita coba saja jalankan. Nah, dapat dilihat. Jadi dia nilainya looping, Asis duluan, lalu Indah, lalu Putri, lalu Anda. Seperti itu. Lalu materi selanjutnya ada join sets. Jadi kita bisa menggabungkan dua set atau lebih. Jadi di sini kita bisa menggabungkan dua set dengan menggunakan kata kunci union. Jadi metode ini mengembalikan kumpulan set baru yang berisi item yang ada di dua set. Saya berikan contoh saja langsung. Saya seperti ini, saya hapus saja di sini. Misalnya saya mempunyai set yang pertama, lalu nilainya gini, lalu set yang kedua, seperti ini. Saya mempunyai dua set, lalu saya membuat set yang ketiga yang akan menampilkan kedua set ini. Jadi saya bisa menggabungkan kedua set ini. Kita bisa menggunakan misalnya set yang ketiga, lalu kita tulis nama set yang pertama seperti ini, lalu dot union, lalu dalam kurung, lalu nama set yang kedua, seperti ini. Jadi ketika saya print set yang ketiga, dia itu berisi kumpulan set 2 dan set pertama. Nah, jadi ketika saya jalankan, nah dapat dilihat dia berisi kumpulannya. Ada 1, 2, Putri 4, Anggreni 7, seperti itu. Jadi dia berisi semua nilai yang ada dalam set 1 dan set 2. Dia menggabungkannya. Lalu selain menggunakan metode union, kita juga bisa menggunakan metode update. Nah, seperti ini. Kita tulis saja set 1, lalu kita dot, tulis update. Seperti ini, lalu dalam kurung, lalu
kita ingin menggabungkan dengan apa? Saya ingin menggabungkan dengan set 2. Seperti ini. Ketika saya print set yang pertama, gini, maka dapat dilihat hasilnya, dia akan menggabungkan. Nah, dia bergabung ya. Jadi selain menggunakan union, kita juga bisa menggunakan update. Lalu, ketika kita menggunakan union dan update ini, dia akan mengecualikan misalnya ada nilai yang duplikat. Misalnya, saya tulis lagi di sini 7. Sama kan? Sama. Lalu ketika saya jalankan, nah, dapat dilihat. Jadi ketika ada duplikat juga, dia tidak akan menampilkannya. Dia hanya akan menampilkannya satu kali. Seperti itu. Lalu, kita juga bisa, misalnya kita hanya ingin menampilkan yang duplikatnya saja. Saya berikan contoh seperti ini. Kita hanya, di sini kan yang menampilkan duplikatnya itu tidak ditampilkan ya. Misalnya ketika ada nilai duplikat seperti ini, misalnya saya tulis lagi di sini Putri. Kan ada dua nilai duplikat, ada Putri dan ada 7 ya. Dia mempunyai 2 nilai duplikat. Misalnya ketika saya tulis set 1 lalu kita intersection update, set 1 kita intersection update lalu kita intersection update set 2, lalu ketika saya print set pertama, nah gini, lalu kita jalankan, wah, sini ketika saya jalankan, nah dapat dilihat dia mengembalikan nilai yang duplikat saja. Dia hanya mengembalikan Putri dan 7. Ketika ada lagi nilai duplikat, misalnya 4, nah dia juga akan mengembalikan 4. Jadi ketika kita ingin mengembalikan nilai yang duplikat saja, kita bisa menggunakan kata kunci intersection update. Atau kita juga bisa menulis seperti ini. Lalu ketika saya jalankan, nah, dapat dilihat 1, 2, 4, 7, dan Putri. Saya tulis dulu seperti ini, misalnya saya mempunyai nilai set yang ketiga. Dia hanya bisa dijalankan jika seperti ini. Lalu set 1 intersection, lalu kita print set yang ketiga. Nah, gini, ketika saya jalankan, nah, hasilnya yaitu 4, Putri, dan 7. Jadi ketika kita, kan tadi kita menggunakan intersection update. Ketika menggunakan intersection update, kita cukup menuliskan seperti tadi, kita tidak perlu menyimpan dalam sebuah set baru lagi. Tetapi ketika kita hanya menggunakan intersection, tanpa intersection update ya, kita bisa menulis dulu ke dalam set baru, lalu kita tulis set 1, lalu dot intersection set, intersection lalu set 2, seperti itu. Jadi nilainya akan sama, yaitu 4 Putri 7, 7 4 Putri. Jadi dia mengembalikan set baru dengan nilai yang ada di kedua set. Lalu ketika kita ingin mengembalikan yang tidak duplikat, ini kan kita mengembalikan nilai yang ada duplikatnya. Ketika yang kita ingin menggunakan yang tidak duplikat, caranya itu kita menggunakan kata kunci, tulis saya set 1, lalu kita menggunakan kata kunci symmetric difference update, seperti ini, lalu kita tulis nama set selanjutnya, gini. Ketika saya print set 1, gini, maka ketika saya jalankan, jadi dia hanya menampilkan 1, 2, dan 3. Di sini dapat dilihat yang tidak duplikat, yaitu 1 tidak duplikatnya, 2 tidak duplikatnya, lalu angka ini tidak duplikatnya.
Jadi dia mengembalikan nilai yang tidak duplikat. Lalu kita juga bisa menggunakan, selain menggunakan symmetric difference update, kita juga bisa menggunakan symmetric difference saja. Tetapi seperti yang sebelumnya tadi, kita terlebih dahulu harus menyimpan ke dalam set baru. Lalu sama dengan set 1 symmetric difference, set 2, lalu kita print set 3 seperti ini ya. Maka dia akan menampilkan hasil yang sama, yaitu 1, 2, dan angka ini. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk menyimpannya ke dalam variabel, ke dalam set yang baru. Ketika kita tidak menyimpannya ke dalam set yang baru seperti ini, hasilnya akan berbeda. Nah, gini. Ya. Oke. Dan juga yang harus selalu kita perhatikan bahwa nilai true dan 1 itu dianggap sebagai nilai yang duplikat. Begitu pula dengan false dan juga null. Misalnya saya berikan contoh gini, lalu gini. Ketika saya menulis true di sini, true gini, kan ada nilai duplikatnya itu 1 kan. Nah, ketika saya jalankan maka sudah jelas true ini tidak akan tampil dan 1 tidak akan tampil. Nah, gini, hanya ada angka ini dan 2. Nah, gitu. Karena dia nilai ya duplikat. Sedangkan di sini kita menampilkan nilai yang tidak ada duplikatnya. Lalu selanjutnya yaitu set method. Jadi kita itu memiliki beberapa metode bawaan yang ada pada set. Yang kita gunakan tadi ada add, beberapa yang kita gunakan yaitu ada add, kita ada clear, tadi kita bisa menggunakan difference update, ada tadi discard, lalu tadi juga kita menggunakan pop, kita menggunakan remove, kita menggunakan clear, kita menggunakan del, itu kita menggunakan union, kita menggunakan update. Jadi itu merupakan metode-metode yang ada di dalam set. Jadi dia adalah bawaan yang ada di Python. Jadi ada banyak metode yang kita bisa gunakan. Jadi demikianlah penjelasan singkat mengenai materi Python set yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.